Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Disti Laksmi Kaviani, NIM 2005520008 dari akuntansi A1. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Definisi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah sebuah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan kas, seperti perbedaan antara catatan bank dengan catatan kas nasabah. Apabila perbedaan muncul dari transaksi nasabah yang belum dicatat oleh bank, catatan bank nasabah yang benar. Sebaliknya, jika perbedaan disebabkan oleh catatan di pos-pos lain, maka catatan bank maupun perusahaan harus dilakukan penyesuaian. Ada pula yang mengartikan kalau rekonsiliasi bank adalah bentuk verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data saldo perusahaan dengan catatan informasi terkait laporan perbankan. Tujuan dari rekonsiliasi bank perlu dilakukan semata untuk tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk memastikan adanya persamaan pencatatan atau justru perbedaan di antara label perusahaan dengan laporan bank. Rekonsiliasi bank juga perlu digarap semata untuk merapikan catatan laporan perbankan perusahaan untuk waktu tertentu. Paling tidak, verifikasi ini bisa menjadi kontrol atas segala penerimaan maupun pembayaran dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai. Komponen rekonsiliasi bank yang pertama ada deposit in transit. Komponen yang pertama adalah deposit in transit. Makna dari komponen ini adalah uang tunai yang sudah diterima oleh perusahaan, tetapi informasinya masih belum diterima oleh bank sehingga belum tercatat di sana. Kalau ini terjadi tepat di akhir bulan, tentu tidak akan menjadi setoran untuk bank. Karena uang tersebut masih belum tercatat dan masih menjadi milik perusahaan, dinamika inilah yang menjadi satu item yang tercatat dalam rekonsiliasi bank. Logikanya adalah, jika pihak bank menyetorkan uang tidak tepat di akhir bulan, maka pihak bank akan melakukan pencatatan yang juga terlambat, karena tidak mungkin ada proses pencatatan jika tidak ada setoran yang masuk. Bisa juga setoran sudah masuk tepat waktu, tetapi laporan dari perusahaan yang terlambat. Ini juga tidak akan tercatat oleh bank, sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi bank. Yang kedua ada outstanding check. Komponen rekonsiliasi bank yang kedua adalah outstanding check. Komponen ini disebut juga dengan cek beredar. Maksudnya adalah cek yang sudah dituliskan oleh perusahaan tetapi masih belum dicairkan. Kalau ini tidak segera dilaporkan, tentu pihak bank tidak akan mencatat laporannya. Sehingga wajar jika dilakukan rekonsiliasi bank terdapat perbedaan nominal antara catatan perusahaan dengan bank. Jikapun sudah dicairkan, seyogyanya pun harus segera membuat laporan untuk bank, sehingga terjadi update catatan kas terbaru terkait informasi-informasi keuangan perusahaan di bank tersebut. Yang ketiga ada non-sufficient fund check. Non-sufficient fund check adalah komponen rekonsiliasi bank yang disebut juga cek kosong. Cek ini tidak akan tercatat di bank karena memang saldo perusahaan tidak mencukupi untuk membayar cek tersebut. Untuk kasus semacam ini, bank tetap mengizinkan pencairan dan mengurangi rekening perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan sendiri akan dimintai bayaran untuk proses pencairan. Prosedur rekonsiliasi bank yang pertama, melakukan perbandingan saldo kas perusahaan dan rekening dari bank. Yang kedua, catat transaksi yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, lakukan penelusuran transaksi masih proses. Yang keempat, membuat lembar kerja untuk menghitung selisih. Dan yang terakhir, penelusuran dan pengecekan uang. Fungsi dari rekonsiliasi bank yaitu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Fungsi yang paling umum adalah untuk mengetahui penyebab adanya perbedaan catatan keuangan perusahaan dengan di bank. Fungsi yang lebih lengkap adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui jumlah nominal selisih saldo antara perusahaan dan bank. Yang kedua, untuk mengetahui penyebab terjadinya selisih antara uang di bank dengan catatan di perusahaan.
Yang ketiga, untuk mendeteksi kecurangan akuntansi. Yang keempat, bahan pemeriksa kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh pegawai keuangan perusahaan. Yang kelima, sebagai pengawasan terhadap pengelolaan kas. Beberapa dokumen yang dibutuhkan dalam membuat rekonsiliasi bank. Yang pertama, terdapat jurnal penerimaan kas, yaitu digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan dapat menambah saldo. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat semua pengeluaran kas dari semua jenis transaksi. Yang ketiga, rekening koran, ringkasan transaksi yang sudah terjadi pada periode tertentu. Yang keempat, bukti setoran ke bank, bukti transaksi nasabah yang melakukan setoran ke bank. Yang kelima, bukti penerimaan dan pengeluaran kas atau bukti yang dibuat oleh perusahaan. Berikut merupakan contoh soal rekonsiliasi bank. Pada tanggal 1 Juli 2016, perkiraan bank di buku besar PT Debit memperlihatkan saldo senilai 2.303.000. Di bulan Juli 2016, buku penerimaan kas memperlihatkan jumlah senilai 4.730.000. Tapi pada buku pengeluaran kas memperlihatkan jumlah senilai 6.572.725. Data yang berkaitan rekonsiliasi bank antara lain sebagai berikut. Cek-cek yang beredar sudah dikredit oleh bank. Jasa giro pada bulan Juli 2016 senilai 7.425. Cek nomor 10203 senilai 157.000 dicatat dalam laporan buku pengeluaran senilai 175.000. Sedangkan untuk cek nomor 10217 senilai 240.000 dibukukan senilai 24.000. Semuanya untuk pembelian barang dagangan. Dan setoran kas senilai 925.000 pada tanggal 31 Juli 2016 belum dicatat dalam rekening koran bank, sebab kas telah ditutup. Bank sudah membebankan biaya administrasi di bulan Juli 2016 senilai 1.000 dan cek senilai Rp650. Jumlah itu belum dibukukan oleh PT Debit. Bank sudah mengkredit rekening PT Debit atas kiriman uang dengan jumlah Rp199.950 yang diperoleh dari pelanggan untuk melunasi utangnya. Setoran cek yang diperoleh dari PT Debit senilai Rp120.000 pada tanggal 28 Juli 2016 sudah ditolak sebab saldo tidak mencukupi. Diminta buatlah bank rekonsiliasi per 31 Juli 2016 untuk menyesuaikan saldo menurut rekening koran dengan saldo berdasarkan perkiraan bank. Buatlah jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Berikut merupakan laporan rekonsiliasi bank PT Debit periode 31 Juli 2017. Saldo menurut bank 1.220.000 ditambah dengan kas di tangan 925.000 menghasilkan 2.145.000. Dikurangi cek yang masih beredar sebesar 1.800.000, lalu dikurangi menjadi saldo yang benar 345.000. Saldo menurut perusahaan yaitu Rp457.275 ditambah dengan pendapatan jasa giro 7.425, koreksi kesalahan 10203.18.000, kiriman uang Rp199.950 dan menghasilkan Rp225.375 lalu ditambah menjadi Rp682.650 dikurangi koreksi kesalahan 10217 sebesar Rp216.000, beban admin bank Rp1.000, beban cetak buku cek Rp650, cek kosong Rp120.000, dan menghasilkan Rp337.650. Dan saldo yang benar hasilnya adalah Rp345.000.
Ini merupakan jurnal penyesuaiannya dengan kas di bank kredit debit sebesar 7.425, pendapatan jasa giro di kredit 745, kas di bank di debit 18.000 dan utang dagang di kredit 18.000. Kas di bank di debit 199.950 dan di piutang dagang di kredit 199.950. Piutang dagang di debit 216.000, kas di bank di kredit 216.000. Beban admin bank di debit 1.000, kas di bank di kredit 1.000. Beban admin bank di debit 650 dan kas di bank di kredit 650. Piutang dagang di debit 120.000 dan kas di bank 120.000. Berikut penjelasan mengenai rekonsiliasi bank. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.